Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Ibu. Perkenalkan nama saya, Ganggar Masyardi dengan nomor NPM 22 10080. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman tentang metode alternatif penyelesaian sengketa untuk melengkapi hasil tugas ujian akhir semester ini. Baik, perkenalkan, nama dosen saya adalah Dr. Haja Umi Maskana SH MA MHum. Baik, yang pertama, apa sih itu pengertian alternatif penyelesaian sengketa? Jadi, alternatif metode dan metode alternatif penyelesaian sengketa itu yaitu merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur peradilan formal. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai penyelesaian yang efektif, cepat, biaya yang lebih rendah, dan terkadang lebih bersahabat secara psikologis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Beberapa contoh APS meliputi mediasi yang pertama, yang kedua ada negosiasi, yang ketiga ada arbitrase, terus ada adjudikasi, dan berbagai bentuk lain dari penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Selanjutnya, yang kedua di sini ada asas-asas alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama itu ada asas itikat baik. Yang kedua itu ada asas kontraktual. Yang ketiga ada asas mengikat. Yang keempat ada asas kebebasan berkontrak. Yang kelima ada asas kerahasiaan. Yang keenam ada asas keadilan. Dan yang ketujuh ada asas kepastian hukum. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sumber atau dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama itu ada dari peraturan perundang-undangan. Setelah kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua ada Perma Nomor 1 Tahun 1990. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang keempat ada RV Pasal 651. Dan yang kelima ada HIR Pasal 377 atau Pasal 705 RBG. Baik, selanjutnya kemudian di sini ada bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada mediasi. Apa sih itu mediasi? Mediasi itu jadi proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral. Yang kedua ada konsilisasi. Jadi konsilisasi itu adalah proses pemulihan hubungan antara pihak yang bersengketa. Yang keempat itu ada arbitrase. Nah, apa sih itu arbitrase? Jadi, arbitrase itu adalah pengambilan keputusan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh hakim ataupun dari kedua belah pihak. Dan yang terakhir ada negosiasi. Jadi negosiasi itu adalah proses tawar-menawar antara pihak yang bersengketa. Nah, jadi yang pertama ada mediasi. Apa sih itu mediasi? Jadi mediasi itu penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama itu ada litigasi. Litigasi itu diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Yang kedua itu ada non-litigasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Bahwa dalam pasal 130 HIR dijelaskan bahwa ada suatu kewajiban bagi hakim untuk memberikan perdamaian dilakukan di luar peradilan sebelum adanya putusan. Terus yang kedua ada negosiasi. Jadi negosiasi itu adalah proses tawar-menawar langsung antara pihak yang terlibat yang saling menguntungkan dalam maksudnya yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam negosiasi, para pihak berusaha memahami kepentingan satu sama lain, mencari solusi kreatif, dan berkompromi untuk menemukan solusi terbaik. Proses ini bersifat fleksibel, informal, dan sukarela. Selanjutnya yaitu ada arbitrase. Arbitrase itu adalah suatu metode penyelesaian sengketa di luar peradilan di mana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada seseorang atau lebih arbiter yang akan memberikan putusan yang mengikat. Jadi arbiter ini bisa ditunjuk oleh hakim ataupun bisa ditunjuk oleh kedua belah pihak.
Kemudian yang ketiga ada konsilisasi. Konsilisasi itu adalah salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif atau APS, di mana seorang konsilitator atau panel konsilitator yang netral membantu para pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatannya. Konsilisasi ini juga bertujuan untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa harus melalui proses peradilan. Kemudian selanjutnya di sini ada analisis pasal 54, 60, 62 ayat 1 dan 2 dan 70. Sini dalam pasal 54, bahkan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 diatur secara tegas bahwa format putusan arbitrase harus memuat kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketahanan yang maha esa. Jadi, kepala putusan arbitrase ini sama dengan putusan pengadilan. Dengan memiliki kekuatan eksekutorial, berarti salah satu pihak dapat meminta bantuan aparat pengadilan untuk menggunakan upaya paksa dalam melaksanakan bunyi putusan arbiter. Jika pihak lainnya tidak berkenan melaksanakan bunyi putusan arbiter secara sukarela, bahwa putusan arbiter memiliki kekuatan eksteritorial merupakan ketentuan hukum yang lazim ditemukan dalam berbagai sistem hukum di dunia. Di Indonesia, ketentuan itu dapat ditemukan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai hukum tetap dan mengikat para pihak. Selanjutnya di sini ada pasal 60. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau APS, keputusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat kedua belah pihak. Pasal 60 juga menegaskan bahwa tidak dapat diajukannya adanya banding, kasasi, atau peninjauan kembali terhadap keputusan arbitrase. Kemudian, pasal 62 ayat 1, permohonan untuk pelaksanaan putusan arbitrase diajukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang bersengketa kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian di sini ada pasal 62 ayat 2, dalam waktu paling lambat 30 hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima, Ketua Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan penetapan eksekusi sepanjang putusan arbitrase tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Di sini ada konteks dan implikasinya adalah efektivitas putusan arbitrase. Ketentuan ini menjamin bahwa putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara efektif dan cepat, sehingga para pihak dapat memperoleh kepastian hukum tanpa penundaan yang berlarut-larut. Terus yang kedua ada ketertiban umum. Pengadilan berperan dalam memastikan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase tidak merugikan kepentingan umum atau melanggar hukum yang berlaku. Ini memberikan mekanisme kontrol untuk mencegah pelaksanaan putusan yang mungkin merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, pasal 62 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia ini, memastikan proses yang cepat namun tetap memperhatikan kepentingan umum juga. Kemudian selanjutnya di sini ada pasal 70. Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase membahas pembatalan keputusan arbitrase. Jika putusan arbitrase mengandung informasi yang salah, dokumen yang disembunyikan, atau hasil dari penipuan, pembatalan ini dapat dilakukan hanya putusan arbitrase yang telah didaftarkan di pengadilan yang dapat dibatalkan. Dan pembatalan ini harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 30 hari. Kemudian di sini ada kelebihan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi. Yang pertama ada murah, yang kedua ada cepat, yang ketiga ada hubungan baik antara kedua belah pihak, yang keempat ada netral, yang kelima sukarela, keenam berhasil, ketujuh non judicial, dan kedelapan ada sesuai kebutuhan. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.